Hai, masih bersama lagi dengan Pak Poto. Teman-teman, kita dengan Mbak Teddy ada beberapa masukan untuk newbie cyclist in general ya. Jadi nggak cuma road bike, tapi kalau emang mau move dari sailing ke road bike, this is the best part, seriously. Okay. Halo Mbak Rep. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Gimana Mbak? Ini ada part apa aja nih untuk newbie? Untuk newbie, oke. Kalau newbie nomor satunya tentu harus ada sepedanya. Sepedanya tergantung fungsinya. Gak usah terlalu ngikutin orang yang pengennya langsung paling bagus-bagus. Menurutku ya udah sebisanya aja, secukupnya aja. Yang penting mau goes itu udah 50% dari journey-nya menurut aku. Jadi untuk newbie-nya itu sepeda. Dan kalau sepeda itu kalau bisa di fitting. Karena apa? Karena sepeda kalau di fitting itu kitanya jadi lebih efisien dalam mengeluarkan tenaganya. Jadi kita nggak kecapean dan badan kita nggak pegel-pegel dan yang paling penting nggak cedera. Jadi bike fit is very very important. So abis dari bike-nya baru kita ke aksesoris, gear dan apparel-nya. Yang paling penting selain sepedanya sendiri dan fitting menurut aku nomor satu adalah helm. Helm ini adalah keselamatan banget deh kita menutupi kepala, karena kalau terjadi apa-apa kepala kita terlindungi. Dan jadi esensial banget nyari helm yang sesuai dengan besar sizing kepalanya. Jadi jangan kebesaran juga, karena apa? Kalau kebesaran nanti longgar malah nanti nggak serve its purpose gitu. Jadi memang harus sizing yang tepat. Setelah helm, tentunya kalau aku ya baju sepeda. Mbak, bentar. Kalau helm, aku pernah dengar di salah satu YouTube. Mbak Teddy bilang jangan yang seperti balon-balon. It makes me, gue punya balon loh. Kayak jamur. Itu sebenarnya lebih ke estetika aja sih. Kalau kayak jamur gitu jadinya jelek dilihatnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan, maksudnya yang penting helm, iya kan? Masalah yang penting keselamatan dan kualitas dari helmnya sih. Kalau helm tuh ada nggak sih standarnya? Kalau sepeda kan UCI gitu. Kalau helm tuh ada ya standar untuk safety? Enggak ada ya? Enggak. Cuman memang ada beberapa helm tuh yang udah ada teknologi tersendiri gitu. Tapi kalau ada standarnya ya harusnya ya semuanya udah lulus standar ya kalau udah helm. Terus. Helm. And then secondly tentunya jersey sepedanya sendiri. Karena apa? Kalau road bike itu kita bicara mengenai aerodinamis dan fitting yang tepat gitu. Karena memang kalau road bike itu kita kan bermain dengan kecepatan. Nah jadi nggak cuma itu doang, dengan keringat dan lain-lainnya, adanya polusi dan lain-lainnya, memilih jersey dengan kualitas dan bahan yang tepat, nyaman itu menurut aku penting banget. Ini salah satu contoh dari jersey sepeda. Ini namanya jersey sepeda road bike. Beda kan dengan kalau mountain bike itu kan dia lebih gombrong. Ya kan? Nah kalau ini memang bentuknya tuh slim banget, dia fitted banget sama badan. Dan memang dia resletingnya dari atas sampai bawah. Kadang kan kalau jersey sepeda lain ada yang cuma sampai sini aja. Nah, kalau ini memang harus sampai bawah. Karena apa gunanya? Di bawahnya ini kita itu pakai yang namanya base layer dulu. Base layer. Jadi ini yang namanya base layer. Di dalamnya jersey, base layer ini basically untuk menyerap keringat sih. Jadi keringat ini diserap di base layer supaya nggak terlalu keluar sini gitu. Jadi dan ini juga lebih apa ya? Lebih kalau perempuan bilang ini kayak korset gitu aja deh. Jadi it holds your body gitu. So ibu mau korsetnya base layer. Abis ini baru ada yang namanya celana sepeda.
Iya. Secara general dibilangnya celana sepeda gitu. Celana Tapi sepeda, sebenarnya iya. namanya bib. Nah, bib itu ada dua macam. Ada yang seperti ini. Oke. Ini bib jersey karena ini ada seperti apa ya? Kayak ininya ya, penahannya gitu. Ini juga ada kegunaannya sendiri gitu. Tapi kalau Yeah. misalkan orang-orang juga risih pakai yang seperti ini, ada juga yang cuman celananya aja. Cuman yang paling penting dari kegunaan celana sepeda ini adalah padding belakangnya nih. Ini tuh Padding ada yang paling penting, ya? paddingnya paling penting. Jadi ini tuh ada kayak busanya di bagian bokongnya karena apa? Yeah. Ini yang nge-support bagian bokong ke saddle, ke tempat duduk sepedanya. Jadi kita juga apa ya, lebih nyaman Oke. bersepeda karena kalau ngomongin sepeda road bike, saddle-nya berbeda sekali sama sepeda yang lain karena ini saddle-nya mereka lebih tipis dan Betul. lebih keras gitu. Betul. Memang dengan kegunaan semuanya ini memang begitu adanya. Jadinya jersey bibnya celana sepedanya untuk road bike pun disupport dengan padding. Oke. Nah, itu udah tuh jersey. Kalau dari pakaian sepeda sendiri, ini nanya ya, ya urutan pertama mana sih? jersey. Urutan pertamanya apa? Base layer dulu kan? Oh, kalau dipakainya Iya. bib dulu, base layer baru jersey. Bib dulu, Ya, terus base layer base layer, bib dulu, base layer, terus baru pakai jersey. baru pakai jersey. Jadi bukan base layer di dalam. Base layer di dalam. Oh, sorry. Iya betul. Tapi kalau aku karena aku tuh Oke. pakainya bibnya dicopot gini, jadi base layer dulu baru aku giniin. Base layer dulu. Jadi Bib dulu. pakai bib, Oh, pakai bib dulu. tapi belum diiniin. Oh. Sama ininya, strapnya belum aku pasang. Jadi masih aku taruh di bawah. Jadi aku Oke. taruh bib dulu, baru aku pasang base layer, Oke. baru bibnya aku sanggahannya aku pasang, baru aku Oke. pakai jersey. Oke. Biasanya Nah, gitu sih. Oke, jadi gitu ya. Jadi tergantung preferensi kalian. Iya, tergantung preferensi. Ah, Mungkin jadi- base layer dulu kali ya, baru bib, Bib ya? baru jersey ya. Oke, jadi base layer, bib, Bib jersey ya. baru jersey. Ya. Nah, katanya nih kalau sudah pakai padding, Ya. no underwear, right? Iya, betul. No underwear. No CD ya. Jadi jangan pakai CD. Itu Ya. untuk safety kan? Iya, karena kalau nggak nanti lecet. Kalau nggak lecet ya. Iya, karena kan tergesek dengan adanya satu layer fabric lagi gitu. Memang ini diciptakan untuk tidak pakai. Oh, oke. Sorry to say, berarti kalau misalnya ada wanita yang lagi datang bulan tidak disarankan sepeda. Nggak masalah, kan ada macam-macam. Kalau yang bisa pakai tampon atau mungkin pakai yang lainnya nggak masalah sih. Ini bagus nih informasi kan untuk maksudnya. perempuan kalau gimana? misalkan kalau menurut aku nggak harus juga kalau memang lagi datang bulan dan harus pakai pembalut gitu. Kalau misalkan dipakein yang CD juga nggak masalah, kan yang penting goesnya. Whatever makes you comfortable aja sih menurut aku. Oke. Tapi kalau lagi nggak dapet biasanya sih nggak pakai. Oke. Jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya untuk road bike katanya ini bisa lecet ya. Iya. Kalau malah misalnya lecet. pakai underwear. Jadi kalau sudah lecet nunggu recovery baru bisa sepeda lagi. Iya, itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita Iya, nggak perlu. alamin gitu. Betul. Jadi ini ilmu banget ya dari Mbak. Minimizing yang Betul. kayak gitu. Lanjut Mbak, apa lagi? Lanjut, yang esensial sepatu dulu deh. Sepatu Oke. sepeda itu berbeda dengan sepatu cats memang karena apa? Kita butuh ini namanya cleat shoes gitu. Cleat shoes. CLEAT cleat. Iya. Cleat shoes itu adalah sepatu yang ada cantolannya ke pedal sini. Oke. Gunanya untuk apa? Supaya putaran kakinya tidak cuma push tapi pull. Jadi dia tuh satu lingkaran full. Jadi lebih efisien tenaganya juga, nggak cuma mendorong tetapi menarik juga gitu. Jadi dorong dan tarik. Itu Oke. gunanya cleat shoes ini. Oke. Lebih efisien. Memang awal-awal untuk newbie ada yang takut pakai cleat shoes karena memang harus belajar dulu, nggak bisa Iya. langsung on the road karena ini kan butuh koordinasi antara kaki dan otak bilang ini butuh Benar. koordinasi gitu. Jadi memang butuh latihan, cuman nggak susah. Yang penting kan segala sesuatunya yang penting build memory build memory aja di dalam segala sesuatunya gitu. Kalau sepatu cleat ini yang dipakai cuma kanan doang ya? Kalau sepatu apa? Cleat. Ini kanan Enggak, kiri? ini kanan kiri, cuman ini aku Oh. kanan kiri Enggak, dua-duanya. maksudnya cleat itu emang kanan doang atau? No, kanan kiri dong. Kanan kiri Harus ya? dua-duanya harus balance. Oh. Main sepeda itu semuanya harus balance. Kanan Oke. iya, kirinya juga harus iya. Oh. Nggak bisa nggak balance. Oke.
Oke. Jadi yang ada di kanan ada di kiri juga. Makanya banyak orang yang baru belajar newbie pakai klip jatuh ya. Iya, kita bilangnya jatuh bego. Jatuh bego. Jadi kita lupa ngecopotin, berhenti terus kita jatuhnya ke badannya jatuhnya ke kiri tapi klipnya masih dipasang yang kiri, lupa gitu. Yang dicopot yang kanan. Cuman jangan takut, itu bisa dipelajarin dengan mudah kok. Yang penting jangan takut aja sih. Yeah. Tapi kalau memang tetap preferensinya juga tidak mau pakai sepatu cleat bermain road bike, nggak masalah juga. Betul. Banyak juga yang masih pakai sepatu biasa dengan pedal yang biasa. Jadi sebenarnya kalau road bike pedal biasa nggak apa-apa? Nggak masalah. Oh, nggak ada masalah? Nggak ada masalah, tapi itu dia mau sejauh apa dan seperform apa kita di dalam olahraga road bike ini. Kalau mau performance, for sure harus pakai ini. Karena efisiensi itu di dalam mengayuhnya, dalam pedalingnya. Oke. Apalagi kalau nanjak gitu, kalau kita udah ngomongin nanjak, ya kita kan nggak bisa cuma push doang, kita harus pull juga. Oke. Jadi kita lebih laju. Oh iya benar juga ya. Ya logikanya aja. Ada referensi apa kalau untuk sepatu clip untuk entry level? Ini aku suka Suples. Dia enak banget dipakai, harganya terjangkau. Harganya berapa sih kalau untuk ini? Mbak, ini berapa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Oke, 2 ya? Yang nggak karbon? Ya, yang nggak karbon, yang entry levelnya kurang lebih 2,8an. Buatan? Suples buatan mana sih, Mbak? Itali, benar. Itali. Ya. Oh. So, trust in Italian made shoes. Oh iya. Jadi ini, dan yang bagusnya juga dengan brand ini adalah dia udah pakai boa. Boa itu apa sih? Boa itu tuh seperti ini. Jadi kita udah nggak lacing lagi, udah nggak tali sepatu gitu, tapi kita memakai sistem diputar dan ada kayak kawat talinya gitu. Dia langsung ngencengin. Jadi langsung ngencenginnya begini Precise aja, terus kalau mau dicopot tinggal ditarik aja udah. Jadi lebih mudah dan nggak ada tali yang akan masuk nanti ke rantai. Ini fungsional banget sih, boa ini tuh fungsional banget sih. Dia quick release gitu. Iya. Sepatu. Suples 2,8. Iya. Terus yang nggak kalah populer yang aku selalu juga pengen beli terus adalah kaos kaki. Walaupun ini namanya kaos kaki, cuman kalau kaos kakinya kita matching sama sepatu, matching sama baju, itu jadi cantik sekali loh. Jangan lupa guys, gaya ini. Gaya bersepeda. Misalkan nih, jersey cuma punya 1 atau 2, tapi kaos kaki harus punya 4. Oh iya benar juga. Jadi sih. nanti Mix and match-nya bisa ini ya. Jadi kalau misalkan ini mungkin terlalu mahal gitu, memang jersey kan agak lebih mahal. Tapi kaos kakinya kita, ya kan Senin pink, Rabu putih, Jumat hitam gitu. Nanti looknya udah beda-beda deh. Jadi invest in a very good shoes sama very good helmet. Cuman belilah kaos kaki yang banyak. Kayak gitu. Kaos kaki. Terus tentunya juga apparel itu cycling cap ini kebetulan aku dulu suka pakai di dalam helmetnya. Tetapi sekarang aku udah nggak gitu pakai sih. Apa bedanya? Sepeda lipat kayaknya lebih banyak orang yang lebih pakai. Betul. Karena lebih ini sih apa yang mau bilangnya juga. Saya juga bukan atlet sih. Jadi kalau mau bilang nggak aerodinamis juga apa sih, lu bukan atlet juga. 1 detik nggak ada apa-apanya juga buat lo. Mungkin preferensi aku, kenapa aku nggak pakai cycling cap lagi? Karena lebih panas. Lebih panas? Ya, kepalanya jadi lebih panas. Jadi makanya aku lebih prefer langsung helm aja, nggak usah ditutup-tutup lagi. Karena aku kan sepedahan juga udah jarak jauh juga, 60 kilo, 100 kilo itu kalau pakai cycling cap agak panas. Jadi rata-rata yang road bike jalan jauh nggak pakai? Nggak. Karena jadi, panas ya? Iya panas. Walaupun nyerap keringat kan bahannya ya? Nyerap keringat, cuman kan ya dilapisin lagi aja gitu. Tapi kalau untuk coffee ride gitu-gitu sih nggak masalah sih. Tapi kalau untuk latihan sih aku nggak pakai cycling cap. Tapi ini salah satu yang kalian bisa beli juga karena memang ada fungsinya juga. Ini mengikat rambut supaya poninya nggak terlalu turun ke bawah dan juga keringatnya nggak juga langsung ke muka gitu. It has functionnya juga. Cuman kalau aku pribadi panas. Harganya tuh kisaran 150-an kali ya? Iya, sampai 200. 150 sampai 200. Terus ini juga penting banget, kita butuh minum selagi goes. Jadi ini namanya botol minum sepeda yang kita sebut bidon. Jadi biasanya anak newbie tuh botol minum sepeda, oh ya dia berarti baru. Ini namanya bidon. Jadi kalau lo baru goes kemarin tapi pengen kelihatan udah lama, bilang ini bidon. Ini ditaruh di sini.
Kalau lo Oke. udah bilang bidon, oh ini lumayan lama nih makainya gitu. Katanya kalau anak lama bisa minum sambil jalan ya. Iya, itu sebenarnya juga skill yang harus kita pelajarin karena apa? Kalau kita nggak bisa ngambil bidon ini sembari jalan terus minum, akan repot juga ya kalau kita harus selalu berhenti gitu. Jadi ini ada satu skill lagi yang bisa kita pelajarin di bermain sepeda adalah untuk ngambil bidon sembari jalan, sembari Oke. goes. Oke. Gampang kok, jangan takut. Kalau nggak mau itu aku ajarin deh. Nanti diajarin, nanti kita ada sesi kali ya. Iya, Bersepeda wanita ya. boleh. Cara bersepeda wanita yang baik ya. Betul. Boleh, boleh, Tuh. boleh. Terus jangan lupa juga perempuan-perempuan yang baru mau sepedahan. Ini namanya glove sepeda. Tujuannya apa? Bukan untuk gaya-gaya doang, tapi di telapak tangannya ini tuh ada gel padding. Jadi kalau kenapa-kenapa, impactnya langsung ke aspal itu tangannya kesini dulu. Oh. Ya kayak motor. Iya. Jadi glove ini fungsinya berfungsi juga. Aku nggak pakai sih kadang, tapi kalau long distance aku pakai. Dan nggak cuma itu doang, kadang-kadang kita kalau megang handlebar itu kadang suka kapalan. Jadi kalau Oh, pakai iya? ini kan menghindari kapalan. Tapi kan yang karetnya road bike apa namanya? Handlebar tape, Ya, biasanya kan emang empuk kan, empuk dia empuk. nggak perlu ini sebenarnya. Sebenarnya perlu juga. Perlu juga ya? Perlu juga, cuman preferensi aja sih. Karena aku dulu startnya triathlon itu kita kebanyakan nggak pakai glove. Karena kita mau langsung dari sini langsung lari apa, jadi nggak gitu terlalu pakai sih. Karena Sampai habis dari sekarang berenang juga basah apa gitu. Tapi kalau cyclist sih biasanya masih banyak yang pakai juga. Dan aku menyarankan untuk newbie untuk pakai. Oke, harus pakai newbie. Pakai sih, jadi proper gear. Kita mau bersepeda, kita mau olahraga sesuatu yang sebaiknya do it properly. Iya. Mindset perlu nggak sih sebenarnya? Mindset. Nah. Ya kalau nggak mau belang kayak gini, Kalau lo pakai? Nggak pernah pakai? ya udah deh. Jadi Tapi kalau misalkan kok kayak kemarin gue Jakarta Bandung Cirebon nggak pakai manset, cuman pakainya tangan panjang. Oh, jadi jersey yang panjang. Jersey yang tangan panjang. Oh. Instead of pakai manset gitu, pakai tangan panjang aja. Karena kan jadi 2 kali pakai. Udah gitu kadang ininya suka agak ketat. Ketat, betul. Tapi nggak masalah sih, banyak juga kok yang pakai manset, preferensi aja supaya nggak belang. Betul. Jadi bebas, bisa pakai, Betul. bisa enggak ya kalau nggak mindset ya? Iya, kalau aku sih nggak butuh manset karena menurut aku belang itu bukan yang dipakai tetapi itu kelakuan. Alay. Oke. Oke. Nah, Terus? udah glove. Mereknya apa nih? Ini mereknya ASOS, sama kayak capnya, Oke. sama kayak jersey-nya juga. Oke. Ini Switzerland made. Oke. Kebetulan aku juga sekarang lagi sering pakai ASOS. Pakai Ini ASOS brand ya? yang aku percaya juga sih. Memang dia Oke. kualitasnya bagus banget. So aku Harga di sekitar harganya di sekitar, Mbak, ini berapa ya, Mbak? Asos Mbak ini berapa sih? 950. Switzerland 950. ASOS. Asos. Sama yang pasti aku harus beli juga sih, dan aku kalau sama teman-teman yang newbie juga, aku akan sarankan mereka untuk beli by computer. Bike computer. Ya, speedometer lah, by computer. Speedometer, oke. Jadi di sini dikasih tahu udah waktunya berapa lama, lagi speednya berapa, terus putaran kakinya berapa, cadence bilangnya, cadence lagi berapa, Cadence. terus apalagi ya, navigasi macem-macem sih, Heartbeat. heart rate yang paling Heart penting. rate. Heart rate itu sangatlah amat penting banget karena kita apalagi yang pada baru-baru goes gitu, jangan sampai kita melebihi kapasitas Betul. jantung kita. Jadi kita mau training ini untuk heart rate juga. So ini esensial sih. Berarti ada sensor heart rate juga dong ya? Ada, biasanya kalau ini Ada dia sensor ada cadence sama ada heart rate. heart Oke. rate. Ada. Itu sih, sama jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker guys. Sebenarnya Mbak Tep, kalau misalnya Mbak Tep nih kecepatan 35 sampai 40. Masker bisa nggak dipakai? Kalau aku sih enggak, karena kalau aku itu udah termasuk intensitas tinggi. Intensitas tinggi. Iya, kalau aku ya, kalau Iya. 35-40 itu buat aku udah lumayan intensitas tinggi, dan yang butuh fokus, dan itu udah nafasnya udah mulai butuh oksigen yang lebih banyak. Oh. Jadi untuk
alasan itu aku nggak pakai masker karena aku butuh oksigen yang lebih banyak. Kalau misalkan olahraga dengan intensitas yang rendah, aku pakai masker. Rendah itu di berapa? Nah, ini juga nggak bisa dipatokin antara heart rate-nya satu orang dengan orang yang lain itu gimana. Kalau misalkan mungkin aku jalan 35 km, aku heart rate zone-nya mungkin masih heart rate zone 3 atau 3 lah. Tapi di orang lain untuk kecepatan yang sama mungkin dia di heart rate zone 4 atau 5. Jadi intensitas aku berbeda sama yang lain. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kalian mesti lihat heart rate-nya masing-masing dan kalian mesti tahu zona kalian itu sesuai umur itu di mana, dan kalian baru bisa jawab sendiri. Oh, gue lagi intensitas rendah atau oh gue udah intensitas tinggi. Ternyata guys ada knowledge-nya. Iya. Di dalam bersepeda, apalagi kalau kamu lagi masa pandemik gini masalah masker. Iya. Tapi harus selalu ada di kantong. Jadi anytime misalkan kita lagi goes nih kencang gitu, terus kita nggak pakai ini nggak masalah. Tetapi kalau tiba-tiba lagi ada kerumunan atau apa, jadi kita langsung easy access, kita langsung pakai maskernya. Okay. Kalau lagi berhenti, kadang-kadang kan suka ada berhenti di lampu merah. Betul. Gitu atau apa ya. Yeah. Jadi kita maskernya juga tetap pakai. Dan kalau udah selesai langsung pakai, nggak nongkrong, langsung pulang. Keren ya, kalau langsung dengan ambassador ini. Terus apalagi Mbak Tep? Itu aja sih menurut aku. Sama jangan lupa masuk WCC, gue sama kita. Jangan lupa ya, ladies, langsung daftar diri ke WCC. Ini Instagramnya. Lu nggak akan nyesal karena lu di bawah naungan orang yang profesional. Jadi bakal di-share lot of knowledge supaya kamu bisa makin fun. Yang bonusnya adalah makin sehat. Gitu. Oke? Gitu aja. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share ke seluruh Indonesia. Kalau ada foto di Indonesia. Bye.